Aku sukanya demo, tak suka perdamaian. Karena memang abahku turunan orang Yaman. Dia dipanggil Mahdi, dia dipanggil Sangkuni. Jibril, Jibril, tolong bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel saya James Willow. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Tentunya saya berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan juga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau dengar pendapat teman-teman dulu nih. Gimana kalau saya pakai kacamata ini, cocok nggak? Walaupun ini bukan kacamata beneran ya teman-teman, ini hanyalah sebuah efek. Tapi lumayan juga ya. Lebih percaya diri loh teman-teman. Nah teman-teman, kita di video kali ini akan mereview mengenai demo di depan gedung DPR kemarin yang dilakukan oleh orang-orang sakit hati ya. Nah, jadi sudah jelas ya, pelaku-pelaku demonya orangnya itu-itu aja. Dan teman-teman lihat kemarin yang hadir itu, saya hitung-hitung yaitu sekitar 3 juta orang yang hadir. Luar biasa minatnya teman-teman. Ya jelas aja ya, padahal kan acara ini sudah didengungkan beberapa minggu yang lalu ya. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Wajarlah yang hadir itu sekitar 3 juta manusia. Manusia gaib. Jadi kalau kita banding-bandingkan dengan tamu yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi ya, kebetulan di hari yang sama ada juga tuh yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi. Tapi nggak seberapa, banyakan yang demo. Nanti kita lihat videonya ya. Yang demo 3 juta orang loh teman-teman. Sementara yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu paling 10 orang. Itu juga ada artis ya kan, Sahrul Gunawan, dan juga artis senior seperti Deddy Miswar. Gak seberapa, tapi yang demo Masya Allah berdesak-desakan. Untung aja kemarin gak keinjak tuh yang namanya si Uri Baret itu. Caleg gagal dari PKS. Untung gak keinjak dia. Kalau keinjak bisa mati. Jadi demo kemarin itu ya, yang dilakukan oleh kelompok sakit hati ini sudah jelas tujuannya, yaitu ingin mengadili Pak Jokowi. Itu tujuannya. Dan juga memakzulkan Mas Gibran. Kan tujuan demonya itu. Pengen melihat ijazah Pak Jokowi yang asli, kalau emang ada yang asli katanya. Emang siapa kalian? Siapa kalian, ha? Pengen lihat no ijazahnya Pak SBY, ijazahnya Bu Mega, lihat. Sampai ijazah almarhum sekalian lihat. Ya, yang mantan presiden. Coba kalian lihat, kenapa kalian mau lihat ijazah Pak Jokowi aja? Kenapa? Lagian apa hak kalian? Kami kan warga negara Indonesia. Iya, saya juga warga negara Indonesia. Tapi kenapa kalian hanya terfokus pada Pak Jokowi aja? Kalian kalau emang punya nyali, tolong sekalian ijazah Bu Megawati, ijazah Pak SBY, ijazah Pak Yusuf Kala,
Pak Ma'ruf Amin dan sebagainya. Coba berani nggak? Nggak bakal berani kalian, karena tujuan kalian itu bukan ijazah. Tujuan kalian tuh ingin menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi. Itu tujuan kalian, ya. Kalau benar urusan ijazah gampang sebenarnya. Karena kemarin sudah diperlihatkan ke kuasa-kuasa hukum para tersangka itu dan juga kepada para tersangka. Tapi dia nggak percaya. Nah, itulah yang saya bilang, bukan soal ijazah. Tapi ini kalian ingin menjatuhkan nama baik Pak Joko Widodo melalui ijazahnya. Itu yang kalian lakukan. Koplak kalian ini. Tapi kalian dipastikan tidak akan berhasil, alias gatot. Gagal total. Karena sudah beberapa jilid kalian mengadakan demo, tuh nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh. Semakin kalian demo, semakin rakyat berbondong-bondong mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo. Mau apa kalian, ha? Siapa yang mau kalian salahin? Pak Jokowi lagi? Aduh, kalian ini gak bakal mampu kalian melawan Pak Jokowi. Udah beberapa kali saya katakan, sampai kiamat pun kalian tidak akan mampu, karena kalian itu hanya berdasarkan kebencian. Coba kalau kalian benar-benar ingin menyelidiki gitu ya, ingin tahu keaslian ijazah Pak Jokowi, gampang sebenarnya, karena udah diperlihatkan. Tapi bukan itu tujuan kalian. Begitu. Dan nanti setelah Pak Jokowi berhasil kalian jatuhkan, otomatis anaknya juga ikut jatuh, yang Mas Gibran sekarang. Itu tujuan kalian. Emang jahat nih kalian ini. Ya. Dan kita lihat teman-teman di akhir di akhir demo itu, teman-teman, ada si Wuri Baret yang caleg gagal, ya, caleg gagal asal PKS, karena dia nggak dipilih oleh rakyat, dia ngamuk-ngamuk sama Pak Jokowi. Padahal apa hubungannya coba? Dan orasinya ini berpotensi dilaporkan karena sudah mengancam keselamatan seseorang, dalam hal ini Bapak Joko Widodo. Kalian mau dengar orasinya? Nanti kita dengar. Tapi saya beberkan ya, saya kasih tahu cuplikannya. Saya kasih tahu cuplikannya sedikit. Jadi si Wuri Baret ini, caleg gagal ini, berorasi di saat demo kemarin begini. Jokowi adalah pemerkosa demokrasi. Terus yang paling parah itu, teman-teman, kata si Wuri Baret ini, halal darah dan lehernya Jokowi. Ini yang harus diproses ya. Jadi kepada kuasa hukum atau tim hukum dari Pak Jokowi, tolong diperhatikan betul ini Pak. Ini sudah pengancaman namanya ini Pak. Pengancaman keselamatan seseorang. Masa orasi seperti itu? Kalau mengemukakan pendapat di depan umum itu dilindungi undang-undang, tapi ini kan bukan orasi lagi Pak, ini sudah mengancam keselamatan seseorang. Masa ngomong halal darah dan lehernya Jokowi? Itu kata si Wuri Baret, caleg gagal dari PKS ini, teman-teman. Ini gara-gara nggak terpilih jadi anggota legislatif, malah nyalahin Jokowi. Dan dia mengaku-ngaku tetangganya Pak Jokowi. Katanya malu memiliki tetangga seperti Jokowi. Nah, kita udah beberapa kali ke Solo ya. Tapi itu dia tuh di mana sih? Saya pernah bikin video, "Hai Wuri, kamu di mana? Saya mau ke rumah kamu nih, mau silaturahmi." Gitu kan.
Kalau emang tetangga Pak Jokowi, kamu tuh di mana? Gaya-gayaan ngomong tetangga Pak Jokowi segala. Rugi Pak Jokowi punya tetangga seperti kamu, rugi. Nggak ada untungnya. Paling juga di daerah kamu tuh nggak ada tuh teman kamu. Kalau ada ngapain kamu ke Jakarta? Koplak kamu. Nah, teman-teman, untuk itu mari sama-sama kita saksikan perbandingan video yang demo di gedung DPR kemarin dengan masyarakat yang berkunjung ke kediaman Bapak Joko Widodo. Namun sebelum itu kita ngakak dulu ya, karena ini ada video lucu versi AI yang saya dapat dari aplikasi TikTok. Kita lihat dulu teman-teman. Nih. Turunkan harga panci demi emak-emak kita. Turunkan harga panci. Nah, ini perbandingannya. Yang di atas video yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, yang di bawah yang demo. Coba teman-teman lihat, ini 3 juta orang yang di bawah, ini 3 juta orang. Nggak bisa dihitung, coba. Nggak bisa, karena terlalu banyak. Banyak banget. Sementara yang di atas cuman bisa dihitung 10 orangan paling ya. Tapi yang di bawah nggak bisa. Padat merayap lalu lintas. Ya ampun, ini teman-teman. Ya, antara langit dan kuburan. Iya, perbandingannya. Padahal ini demo sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, teman-teman. Sudah dipromosikan di berbagai media sosial mereka. Malu. Kayaknya dia mau ini nih teman-teman, mau menyaingi ulang tahun YouTuber Nusantara beberapa hari yang lalu ini. Parah. Ya ampun. Malu tuh, korlapnya malu itu. Itu kan korlapnya si Rustam Effendi sama si Menuk-Menuk itu ya. Nah, ini kita dengar teman-teman. Gimana kabarnya? Caleg gagal dari partai PKS, Wuri Baret. Setanah air yang saya cintai. Kita dengar ya, hati-hati ya. Di sini kita berkumpul. Di bawah ini kita selalu membersamai dan kompak untuk Bersamai. ijazah yang memang benar-benar Tuh. nggak ada ijazah goib dan itu ijazah palsu. Mata Kejujuran dan lu. kebenaran harus kita lakukan. Kalau Hehe. memang asli, tunjukkanlah asli seorang Jokowi. Jokowi adalah pemerkosa demokrasi. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga. Malu seorang katanya Jokowi. teman-teman. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Itu. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Tuh. Halal darah dan lehernya Jokowi. Ya Allah, ini udah nggak main-main lagi nih teman-teman. Inilah yang saya bilang ancaman terhadap keselamatan seseorang. Ini harus diproses ini kepada tim hukumnya Bapak Joko Widodo ya. Tolong ya, tolong. Atau masyarakat juga bisa melaporkan orang ini ya. Ini sudah keterlaluan ini. Sudah bukan menyatakan pendapat lagi ini sudah dendam ini seperti ini ya. Nggak layak banget teman-teman dikeluarkan kata-kata seperti ini. Ini sudah menjurus ke
pengancaman, mengancam keselamatan seseorang. Coba teman-teman dengar baik-baik. Halal darah dan lehernya Jokowi. Itu sama aja dia mau menggorok gitu ya teman-teman. Ya mohon maaf ya. Sama aja itu pengertiannya. Kan kurang ajar namanya. Masya Allah ini. Masa tetangga kayak gitu? Tai lo ngomong tetangga. Tetangga mah nggak kayak gitu, weh. Ngaku-ngaku tetangga. Pak Jokowi juga nggak berharap tetangga kayak kamu aja yang ngaku-ngaku. Ya ampun. Aduh, ini parah banget teman-teman. Ini harus diproses pokoknya. Nggak mau tahu ya, kita viralkan, baik itu di YouTube maupun di TikTok. Kalian bagikan videonya, kita viralkan supaya si Uri Barret ini biar tahu rasa dia ya dengan ucapannya. Ya, jadi nggak ada toleransi lagi untuk orang-orang seperti ini. Ya. Tapi apa teman-teman? Kalau misalkan dilaporkan, kemudian ditersangkakan, maka mereka ini akan mengatakan kriminalisasi. Itu sudah pasti, ya. Jadi sepertinya mereka ini sengaja melanggar hukum. Nanti setelah diproses, ditersangkakan, dan mereka akan bilang kriminalisasi. Ini sudah beberapa kali terjadi ya, mulai dari Bambang Tri, Sugi Nur, rombongan Roy Panci CS. Padahal udah jelas-jelas mereka ini yang melanggar hukum. Diproses, kemudian ditersangkakan, bahkan ada yang ditahan seperti Bambang Tri dan juga Sugi Nur. Lah dia bilang kriminalisasi. Nah itulah yang saya bilang, mereka ini sengaja membuat kisru terus supaya mereka ini ditersangkakan, nanti baru cari perhatian ke masyarakat, bilang bahwa mereka ini dikriminalisasi. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi mohon kepada masyarakat dan juga pada tim hukum Pak Jokowi, tolong diperhatikan ini omongan kotor dari Uri Barret, caleg gagal ini ya. Mohon. Jadi kita viralkan ya, setuju ya, kita viralkan di media sosial kita masing-masing supaya pemberitaan ini viral dan ada yang melaporkan kemudian ditangkap, dikarungin teman-teman ya, biar tahu rasa nih si Uri Barret ini. Makanya kalau misalkan kamu berorasi apapun selain perkataan kotor seperti itu, pengancaman seperti itu, ya silakan aja. Toh selama ini kalian lakukan seperti itu, tapi yang ini sudah kelewatan ya, sudah melampaui batas dan ini patut diproses. Biar mendekam si Uri Barret ini di penjara ya. Apa coba ngaku-ngaku tetangga, tapi tetangga kelakuannya kayak setan. Kayak setan ya kan, setan yang suka ngomong-ngomong kotor kayak gitu ya kan. Astagfirullahaladzim. Pak Jokowi, kalau emang dia tetangga Pak Jokowi, mending Pak Jokowi pindah aja deh. Ngapain punya tetangga kayak gini, nggak guna. Tetangga itu ya saling membutuhkan ya kan. Kalau misalkan kita ada masalah pasti larinya ke tetangga gitu kan. Nah itu baru tetangga. Ini apaan kayak gini, ngaku-ngaku tetangga tapi malah menghujat, mengancam. Tai. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dan sampai ketemu lagi pada video-video menarik berikutnya. Tapi jangan lupa tolong ya yang ini di-share ya supaya menyebar gitu. Supaya yang lain juga tahu bahwa inilah perkataan si Uri Barret
caleg gagal dari PKS yang sekarang membabi buta terhadap Bapak Joko Widodo. Dia yang gagal, Pak Jokowi yang disalahin. Nggak nyambung.